Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, menang. Ya, Inter membungkam Fiorentina 1-0. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya Inter terus melanjutkan dominasi kemenangannya, sahabat Bob. Jadi sekarang Inter memiliki 54 poin. Lebih banyak 1 poin dibanding Juventus. Dan Inter juga masih menyimpan 1 pertandingan lagi untuk melawan Atalanta. Inilah sahabat Bob yang kita benar-benar lega ya. Bagaimanapun nih ujian buat Inter nih banyak sekali ya. Karena di Arab kemarin 2 kali pertandingan, terus belum beberapa hari sudah harus main lagi gitu loh. Jadi istirahatnya itu kurang gitu. Dan kita lihat bagaimanapun Inzaghi berani mencadangkan Acerbi, Di Marco, bahkan Di Marco tidak bermain ya. Terus juga Lautaro juga hanya bermain sekitar 20 menit ya. Thuram juga di akhirnya juga tidak bisa full, tapi ini sangat bagus sahabat Bob ya. Gua salut dengan apa yang dilakukan Christian Aslani, terus juga Fratesi ya, pemain muda yang belum pernah menjadi starter, tetapi sekarang benar-benar di Serie A mereka membuktikan sahabat Bob dengan kemenangan 1-0. Gimana sahabat Bob perasaannya ya? Kita menjadi Kapolista dan juga kalau kita lihat banyak juga cara mainnya Fiorentina, mereka lebih banyak memainkan umpan-umpan lambung ya, umpan-umpan tinggi dan umpan-umpan panjang itu untuk coba mencari titik kelemahan Inter. Karena kalau mereka bermain di sayap, bermain di tengah, mereka nggak akan menang gitu loh. Makanya kita sering sekali melihat bagaimana mereka umpan-umpan panjang ya, dan itu memang lebih menyulitkan buat Inter. Tetapi itulah kita harus memberikan kredit poin buat lini belakang kita. Stefan de Vrij yang memimpin, ada Pavard dan ada Bastoni ya. Jadi itu sebagai catatan buat kita sahabat Bob ya. Bagaimanapun Fiorentina memang selalu menyulitkan kita. Tapi memang 20 menit pertama akhirnya Inter unggul. Nah ini mereka sudah mulai mendominasi ya. Tetapi ya Inter tahu bagaimana cara menghadapi Fiorentina. Walaupun mereka menguasai 58%, kita 42%. Dan tapi shot on targetnya kita sama-sama 4. Tapi Inter mencetak gol, mereka tidak mencetak gol, sahabat Bob. Jadi selamat buat Inzaghi dan timnya, tetap membumi ya. Karena kita berjuang bersama, menderita bersama untuk tujuan memenangkan trofi ya. Itu adalah slogannya Inzaghi dan para timnya, dan itu memang kita bisa melihat dan bisa merasakan itu yang mereka dapatkan sahabat Bob. Nah, happy banget nggak sahabat Bob ya? Happy dong ya. Ternyata skornya tidak sebesar yang di pertemuan pertama, tetapi nggak penting skornya, dan juga tidak penting siapa yang mencetak skor. Yang penting menang. Tapi selamat buat Lautaro Martinez mencetak gol ke-19. Dan kemarin menyamai rekor Vieri. Sekarang menyamai rekor si Icardi ya. 124 gol. Artinya ini terus akan berlanjut. Dan kalau kita berbicara sedikit Juventus, artinya Lautaro bilang kita nggak perlu banyak berbicara, kita hanya perlu bekerja ya. Kemarin si Vlahovic mencetak gol, ya dijawab juga dengan mencetak gol oleh Lautaro Martinez, sahabat Bob ya. Bagus banget, dan selamat juga buat Aslani yang telah memberikan 1 assist, dan itu satu-satunya assist yang menjadi gol oleh Lautaro Martinez ya. Anak muda yang masih 21 tahun diberi tugas apa yang diperankan oleh Hakan, ternyata dia menjawab dengan bagus. Begitu juga Fratesi yang membuat energi Inter lebih ya. Tapi ya kita salut apa yang telah Inter lakukan. Konsistensi, mereka tetap fokus, tidak terpancing dengan omongan-omongan seperti omongannya Alergi dan juga si Sachi, sahabat Bob. Inilah yang selalu gue bilang, Inter selalu fokus dengan apa yang mereka inginkan. Tidak peduli apapun yang berbicara ya. Nah sahabat Bob, ini gelandang Inter
dia berkata setelah pertandingan, saya merasa telah tumbuh. Saya belajar banyak dari rekan satu tim. Ya, ini absennya Hakan nih menjadi berkah buat dia ya, sahabat Bob. Ya, Aslani tampil apik di kedua sisi penguasaan bola. Di menit-menit akhir pertandingan, gelandang muda ini tidak takut untuk mengotori tangan dan beberapa intervensi pertahanan yang penting. Pertandingan ini terasa seperti sebuah langkah besar bagi Aslani dalam banyak hal. Sementara itu, Aslani merasa bahwa rekan satu timnya yang telah membantunya mencapai titik ini. Ya, saya banyak bertumbuh. Setelah pertandingan malam ini, Aslani merefleksikan bahwa saya merasa telah berkembang. Saya memiliki rekan satu tim yang membantu saya setiap hari dan selalu saya belajar banyak dari mereka. Tentang pertandingan melawan Fiorentina, Aslani, kami tahu ini akan sangat sulit. Datang ke Florence dan meraih 3 poin tidak pernah mudah. Kami melakukan dengan baik. Pada akhirnya hasillah imbalan buat kami. Malam ini hasil adalah yang terpenting, kata dia. Kami pantas menang dan kemudian kami akan mencoba memenangkan pertandingan berikutnya seperti biasa. Soal posisi di lapangan, Aslani menegaskan bahwa regista adalah peran saya. Disitulah saya senang bermain. Lanjut dia. Saya belajar dari Hakan musim ini, kata gelandang nih. Dari Brozovic musim lalu, tapi juga dari Mkhitaryan, Barella, dan rekan-rekan satu tim lainnya. Saya senang mendapatkan assist pertama saya. Sekarang mari berharap saya bisa mendapatkan gol pertama saya juga. Oh iya, dia belum mencetak gol di Inter ya. Moga-moga aja Christian Aslani juga bisa mencetak gol di Inter ya. Terus dia bilang, saya perlu mengambil tanggung jawab, kata Aslani. Aslani mengatakan setelah pertandingan, rekan tim saya mengucapkan selamat kepada saya, tetapi ini bukan ujian akhir. Saya harus mengambil tanggung jawab. Ini adalah tim yang fantastik dan grup yang fantastis. Lautaro adalah kapten sejati, salah satu orang yang pertama yang membantu saya meningkatkan suasana hati saya setiap hari. Bahkan selama bursa transfer. Aslani berkata, Toro, dia kapten yang luar biasa. Saya harus berterima kasih kepadanya. Dia adalah pemimpin sejati. Dia selalu meningkatkan standar kami. Aslani menyebut kemenangan atas Fiorentina, pertandingan penting di stadion tandang yang sulit. Kami harus memikirkan satu pertandingan ke satu pertandingan. Benar kan? Semua pemain Inter punya fokus yang sama ya. Jadi artinya ini kemenangan yang luar biasa ya. Kita nggak tahu bakal banyak. Biasalah kalau Inter menang nanti, wah ini kenapa nggak kena penalti. Ternyata ya kita Inter udah berikan penalti ke Fiorentina aja tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Artinya siapa yang salah ya. Terus kalau kita nggak terlalu banyak drama ya. Yang banyak drama itu menurut gua pemain-pemain Fiorentina. Ini dikit jatuh, ini dikit jatuh ya. Nah, itu berharap dapat penalti. Tapi ya udah apa yang dilakukan. Nah, ini dia. Somers ya. Saya mempelajari para pengambil penalti. Kata dia ini luar biasa ya penyelaman dia bukan hanya penalti. Ada siapa pemain-pemain Fiorentina ya. Beberapa kali dia selamatin ya. Kami mempelajari para pengambil penalti sebelum pertandingan seperti yang selalu kami lakukan. Kami senang dengan kemenangan ini karena ini adalah pertandingan yang sulit dan penting bagi kami. Mengenai apakah dia menjalani musim terbaik, saya tidak tahu. Saya melakukan dengan sangat baik dan saya senang bermain untuk klub ini. Kamu bisa melihatnya, kami bermain dengan penuh semangat di setiap pertandingan. Perjalanan kita masih panjang dan harus terus seperti ini. Dan mengenai peningkatan peran kepemimpinan di Inter, Sommer menyatakan, pada awalnya jelas hal ini tidak mudah karena kendala bahasa. Tapi saya mencoba membantu tim dengan memberikan kontribusi saya di lapangan dan juga belajar bahasa Itali di ruang ganti ya. Itu kata si Sommers ya. Luar biasa ya. Semoga aja benar-benar Sommers ini terus bisa memberikan kontribusi ya. Dia sudah berapa ya clean sheet-nya di Serie A? Gue belum lihat ya. Tapi kalau di Serie A kayak udah 15 apa berapa gitu ya. Nah, terus mengenai masalah penalti dia juga berbicara ya, menganggap itu sebagai pelanggaran ya. Pada akhirnya keputusan Aureliano tidak terlalu mempengaruhi hasil akhir. Sommer menyelamatkan penalti tersebut, namun hal tentu saja menjadi bahan pembicaraan. Sommer mengatakan itu adalah situasi yang sulit.
Saya yakin saya telah menguasai bola terlebih dahulu dan pemain internasional Swiss. Tapi kemudian wasit memutuskan mengambil keputusan lain. Saya senang, kata kiper, saat menggagalkan upaya Gonzalez. Kami mempelajarinya sebelum pertandingan. Mari kita nikmati kemenangan ini. Kita punya waktu seminggu untuk berlatih menghadapi Juventus, ya. Terus apa yang dibilang Inzaghi? Inzaghi memuji penampilan anak muda di kemenangan Fiorentina. Brilian dan saya tidak pernah ragu. Ya. Mengenai penampilan Aslani, Inzaghi berkata, Christian tampil cemerlang, tapi saya tidak pernah ragu. Saya ragu apakah dia bersedia bertahan 1 tahun lagi bermain di belakang Hakan. Lanjut sang pelatih. Tetapi dia 100% menjadi bagian dari grup. Dia selalu berlatih dengan baik. Saya beruntung memiliki pemain yang selalu seperti itu. Saya senang dia membuat assist. Ya, dia bermain baik selama 95 menit. Sudah lama sekali dia tidak melakukan hal ini dan itu dia buktikan di cara dia berlatih. Inzaghi mencatat kami memiliki beberapa peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Terracciano melakukan dengan baik dalam satu hal dan beberapa pertandingan kami harus bicara bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Ya, bagaimana Terracciano ini cuman beda sedikit aja ya, Carlos Augusto harusnya bisa mencetak gol dan dia bisa gagalkan. Tapi saya tidak bisa mengatakan apapun kepada teman-teman. Selamat saja mereka tidak mudah datang ke Florence dan menang. Mengenai apakah dia memperhatikan pertandingan akhir pekan melawan Juventus? Tidak, saya sedang memikirkan pertandingan malam ini. Kami hanya mengawasi pertandingan apapun selanjutnya. Kami bekerja demi hari dan menatap pertandingan satu pertandingan ke satu pertandingan. Ada juga beberapa kontroversi di area penalti. Butuh waktu lama karena harus melihat dengan cermat, kata Inzaghi tentang keputusan penalti. Kemudian terlepas dari apakah penalti diberikan atau tidak, menerima apa yang mereka putuskan adalah hal yang benar. Jadi ya gak ada drama-drama, banyak cungkune gini-gini, enggak gitu loh. Inzaghi berpendapat wasit menangani pertandingan dengan baik. Kemudian ada 3 orang lain di lapangan, 2 orang di VAR harus membuat keputusan sulit dalam waktu yang sangat singkat. Inzaghi juga memberikan reaksi terhadap beberapa ejekan baru Max Alergi, ya. Mereka sama sekali tidak mengganggu saya, kata Inzaghi. Saya sangat senang. Mulai Selasa saya akan memikirkan Juve, lawan yang harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi benar, Inzaghi sama pemain itu tidak berpengaruh dengan apapun, sahabat Bob. Luar biasa ya. Jadi kita terus akan membuat gebrakan gitu loh. Terus juga kenapa Inzaghi akhirnya ini sedikit alasannya kenapa Carlos Augusto yang bermain, bukan Di Marco, Acerbi yang bermain, bukan Acerbi yang bermain tapi Steven de Vrij ya. Ini karena ya kita tahu ya, seperti yang gue bilang tadi, di Arab para pemain sudah kecapean. Kita udah melihat lah bagaimana ya, dan memang bagus ternyata para pemain sudah pakem dengan strategi dan taktiknya Inzaghi. Jadi mereka memainkan perannya, hanya beda pemain ya. Mkhitaryan yang juga ada di mana-mana, Pratesi yang juga berlari ke sana kemari, Christian Aslani yang menjalankan perannya sebagai regista. Ini luar biasa. Jadi ya Mkhitaryan yang entah kapan dia akan beristirahat, sahabat Bob. Gua kasihan ya, dia main terus gitu loh. Jadi ya happy ya sahabat Bob, kita weekday memulai pekerjaan hari ini dengan kemenangan dan kita merayakannya sahabat Bob. Luar biasa, luar biasa. Nah sedikit gue update, Atalanta tidak akan membiarkan strikernya si Moral keluar ke Inter. Jadi Moral tidak akan dijual, kata si Atalanta ya. Sudahlah, apalagi semalam Arnautovic memainkan peranannya bagus dan bahkan dia dapat poin 6. Arnautovic bagus banget mainnya. Kalau Sanchez kan udah cuma sedikit ya, jadi tidak bisa dinilai. Tapi tetap peran mereka tetap bagus ya. Karena memang bursa transfer hanya tinggal 2 hari ya, kemungkinan Inter tidak akan mendatangkan striker lagi ya. Kita nikmati, kita bersyukur dengan yang ada. Dan semoga mereka tetap memberikan kontribusi sahabat Bob. Dan juga luar biasa ya, bagaimanapun pemain-pemain Inter ini terus memberikan kontribusi buat klubnya sahabat Bob ya. Kita benar-benar terus tenang gitu loh. Nah, Dusan Vlahovic kemarin waktu dia ditahan imbang, dia mengirim pesan kepada Inter. Ini musim yang panjang, kata dia. Kami tidak ingin melihat angka-angka.
Mari tetap percaya pada tujuan kita dan bekerja keras untuk mencapainya. Kata si Vlahovic ya. Terus apa yang dibilang sama Lautaro Martinez ya? Maju tanpa melihat atau membicarakan siapapun ya. Jadi buat Juventus, buat Allegri ya, atau pemainnya tidak perlu banyak cinkune ya. Mari kita buktikan di lapangan minggu depan ya. Bukan kita sombong, bukan kita angkuh, kita akan membuktikan diri, sama-sama membuktikan diri lapangan. Tidak perlu pakai cyword ya. Inter langsung berjalan tanpa melihat orang lain. Hal itu ditegaskan oleh Kapten Martinez. Pemenang pertandingan melawan Fiorentina mengomentari kemenangan mendasar diferensi di media sosialnya sebagai berikut, yang memproyeksikan Inter ke posisi pertama +1 di atas Juve meski masih ada satu pertandingan. Kami melanjutkan jalur kami tanpa melihat atau berbicara tentang siapapun. Mari terus kita seperti ini, bersama-sama mencapai tujuan kita. Itu yang benar ya sahabat Bob, nggak perlu banyak cinkone ini itu, yang penting kita terus fokus ya. Ini luar biasa sahabat Bob, jadi kita tunggu aja selanjutnya apa ya. Jadi Inter akan banyak punya istirahat sebelum pertandingan melawan Juventus. Nah, ini yang dibilang oleh Di Canio, absen Barella dan Hakan tidak terasa. Balapan super dari Fratesi ya. Dari studio Sky menganalisa Di Canio ya, berbicara secara khusus ya. Dia bilang begini, mantan playmaker tersebut menanggapi Caressa yang menanyakan seberapa besar perasaan absen Barella dan Hakan yang diskualifikasi. Tidak sama sekali, tetapi ini tim hebat. Aslani telah berada di sana selama beberapa waktu. Dia juga berkembang secara fisik, tetap menunjukkan performanya meskipun tidak tampil cemerlang dalam permainan ya. Maksudnya tidak seperti Hakan. Fratesi melakukan tugasnya dengan baik dengan bola hari ini. Dia membiarkan timnya bernafas dan dia selalu sampai di area penalti, memberikan kontribusi yang sangat penting, dan bahkan Fratesi juga punya satu peluang tetapi masih bisa diblok sama si Tarecciani ya, kipernya dia. Bagian terakhir singkat tentang penalti yang diberikan Viola. Untuk kontak antara Sommer dan Enzola dalam momentum maksimum, penjaga gawang tidak dapat menarik pukulannya. Tidak mungkin melepaskan diri, sentuhan pada saat yang sama. Pertanyaan, apakah dia sudah mengantisipasi? Detik mungkin hampir menyentuh, dan itu dia pada saat yang sama ya. Sudahlah, yang penting kan tidak gol ya sahabat Bob, tapi Inter tetap membumi. Ini yang dibilang Dario Marcolin ya, di frekuensi Dance ya, mengomentari pesan Inter. Kejuaraan ini, rasa kekuatan dari Inter pergi ke Florence untuk menang tidaklah mudah. Mereka berusaha keras karena Fiorentina memainkan pertandingan yang hebat. Tapi itulah tim yang solid. Pemain-pemain penting tidak ada, namun mereka bermain melakukan perannya. Serangan semakin bergantung pada Lautaro. Inter punya banyak peluang, tapi Lautaro selalu yang menentukan. Ya, gue sepakat. Jadi bagaimanapun kita memang melawan Fiorentina yang hebat, tapi Inter tetap bisa melewati itu. Inilah yang dibilang step by step. Melihat satu pertandingan, berjuang bersama, tetap fokus, membumi, dan terus ya menderita bersama-sama untuk tujuan yang sama. Itulah kekuatan Inter. Jadi benar-benar kita berharap yang terbaik buat Inter, dan kita semoga aja Inter terus melanjutkan ya. Ternyata Fiorentina sudah gagal mengeksekusi penalti itu yang ketiga pada tahun 2024 ini ya. Mereka mendapat 4 tapi 3 yang gagal, salah satu tadi pagi, dan cuma satu yang Enzola yang mencetak gol waktu penalti, waktu mereka Udinese menahan mereka gitu. Jadi ya sudahlah, tapi Inter tetap bisa memainkan pertandingannya sahabat Bob. Mari kita rayakan sekali lagi sahabat Bob, tetap happy karena Inter kita benar-benar bisa membungkam ya kritik-kritik dan banyak sekali, dan karena Inter kita hanya fokus kepada diri sendiri ya. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci parliamo. Yes.